Maka jika mereka para wanita itu sudah mencapai waktunya, ya, masa iddahnya sudah selesai untuk ba'in, maka fa'amsikuhunna bima'ruf, maka tahanlah mereka, au farikuhunna bima'ruf, ataupun ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf. Kemudian wa ashhidu dzawai adlin minkum, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Nah, jadi tidak hanya menikah yang ada saksi, tapi juga cerai di sini butuh dengan 2 orang saksi. Kemudian berikutnya adalah persaksian yang diterima dari 2 orang saksi laki-laki atau 1 saksi laki-laki dan ditambah dengan 2 saksi perempuan. Kapan ini? Yaitu pada saat muamalah yang berkenaan dengan jual beli, dengan sewa menyewa, dengan gadai, dengan transaksi-transaksi yang lain yang sifatnya adalah transaksional ini, maka dibutuhkan 2 orang saksi laki-laki, atau jadi ada ataunya nih, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Ya, kita ingin memperkarakan sebuah kasus perzinahan. Kemudian ternyata saksi yang menyaksikan peristiwa itu hanyalah 3 orang. Maka dalam hukum Islam sebaiknya 3 orang ini tidak membawa kasus tersebut kepada hakim. Mengapa demikian? Karena tidak cukup 4 orang. Dan kalau tidak cukup 4 orang, maka hukumannya akan dibalikkan kepada orang yang melapor tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kami hormati pengurus DKM, ketua DKM dan pengurus serta jajarannya, jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas sebuah uraian dalam sebuah bab fikih yang berkenaan dengan saksi dan sumpah dalam muamalah. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan lillah, untuk Allah, syuhada, saksi-saksi, bil qist, dengan adil. Dalam potongan ayat ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sebuah perintah ya, kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa menegakkan keadilan, meskipun keadilan tersebut nanti ketika kita menegakkannya bisa jadi akan mendatangkan keuntungan bagi kita, ataupun sebaliknya akan mendatangkan
sesuatu yang tidak menguntungkan bagi kita. Qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Kalau kita melihat dari tafsir ayat ini sebuah perintah bahwasanya dalam setiap gerak-gerik kita, dalam ucapan kita, dalam pernyataan kita, baik yang zahir maupun yang batin, haruslah senantiasa menegakkan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah menjadikan rasa benci kepada suatu kaum. Ya, biasanya kalau kita punya rasa benci kepada suatu kaum, maka kita tidak adil kepada kaum tersebut. Alla ta'dilu, untuk kamu tidak berbuat adil. I'dilu, nah ini perintah lagi. Maka hendaklah kamu berbuat adil. Adil baik kepada orang-orang yang menjadi kerabatmu. Bahkan dikatakan dalam tafsir, i'dilu lid aduwikum. Hendaklah kamu juga berlaku adil kepada musuh-musuhmu, dan tidak hanya kepada orang-orang yang menjadi kerabatmu. Dan katakanlah kebenaran, meskipun kebenaran itu datang dari mereka. Karena ketika kita menolak kebenaran, al-haq, dari orang yang selain kita, dari musuh kita, maka sebenarnya yang kita zalimi tidak saja personnya, tapi juga al-haq itu sendiri juga dizalimi. Maka Allah berfirman, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hendaklah kamu berlaku adil, karena kalau kau berlaku adil, maka keadilan itu mendekatkanmu kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali ke judul tadi tentang asy-syahadah atau syahid, yaitu saksi. Kalau kita menilik kembali definisi dari syahadah ini, adalah secara makna adalah al-khabar al-qat'i, yaitu sebuah berita yang qat'i, artinya sudah pasti, ya, tidak ke sana, tidak ke sini. Apalagi kalau seseorang itu berada pada tempat tersebut dan dia menyaksikan dengan matanya sendiri, maka dikatakan itu adalah sebuah khabar yang pasti. Di dalam Al-Quran banyak dalil yang berkenaan dengan saksi. Misalnya Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengan muamalah dalam surat Al-Baqarah ayat 283, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Dan janganlah kamu menyembunyikan syahadah, persaksian. Jadi ada orang yang menyaksikan dengan matanya, ya, menyaksikan langsung peristiwa tersebut, tapi ketika diminta oleh seseorang atau oleh hakim persaksiannya, dia menyembunyikan persaksian tersebut. Wa may yaktumha, dan barang siapa menyembunyikan persaksian tersebut, fa innahu athimun qalbuh, maka hatinya berdosa. Dalam hadis juga disebutkan, ini berkenaan dengan dalil, suatu saat ada sahabat yang mereka berselisih paham tentang sebuah kasus, tentang kepemilikan, yaitu kepemilikan sumur. Kemudian datang sahabat ini kepada Rasulullah SAW untuk meminta beliau menyelesaikan kasusnya. Ya, zaman dahulu tidak ada bukti kepemilikan, ya, tidak ada sertifikat seperti sekarang ini, sehingga untuk membuktikannya sulit secara tulis menulis. Maka ketika Nabi SAW mendengarkan kasus tersebut,
Beliau mengatakan sebagai solusinya, syahidaka aw yaminu. Kamu hadirkan 2 orang saksi atau sumpah dia. Nah, ini sebagai dalil bahwasanya persaksian itu ada dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat dalam kasus-kasus muamalah, maka kita bisa membagi persaksian ini atau kesaksian ini dalam 2 perkara. Yang pertama berkenaan dengan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berkenaan dengan muamalah sesama manusia. Dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka jumlah saksi yang diminta ada 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang pertama dan yang paling banyak, disyaratkan 4 orang saksi, artinya menghadirkan 4 orang saksi. Kapan 4 orang saksi dihadirkan? Yaitu dalam menegakkan hukum Allah berkenaan dengan zina, berkenaan dengan tuduhan zina, yang mana Allah Ta'ala berfirman, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 8 jaldatan. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik-baik itu berzina, maka hendaknya mereka mendatangkan 4 orang saksi. Jadi 4 orang saksi diminta untuk dihadirkan. Dan jika mereka tidak bisa menghadirkan, fajliduhum 8 jaldatan, maka cambuklah mereka 80 kali. Dan saksi dalam hal ini haruslah laki-laki, jadi bukan saksi perempuan. Dalam kasus ini tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka kita sebagai kaum muslimin, sekiranya pada masa sekarang ini, ya, kita ingin memperkarakan sebuah kasus perzinahan, kemudian ternyata saksi yang menyaksikan peristiwa itu hanyalah 3 orang, maka dalam hukum Islam sebaiknya 3 orang ini tidak membawa kasus tersebut kepada hakim. Mengapa demikian? Karena tidak cukup 4 orang. Dan kalau tidak cukup 4 orang, maka hukumannya akan dibalikan kepada orang yang melapor tadi. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa ada sahabatnya sahabat kibar, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia dilaporkan oleh sahabat yang lain yang bernama Abu Bakrah. Ini pada zaman Umar bin Khattab ketika itu menjadi khalifah. Sahabat Abu Bakrah ini datang kepada Umar bin Khattab dan mengatakan bahwasanya dia melihat sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ini melakukan perbuatan zina. Dan ketika itu Abu Bakrah membawa 2 orang temannya yang lain, yaitu Syibil bin Ma'bad dan Abu Abdullah Nafi'. Jadi hanya 3 orang, Abu Bakrah, Syibil bin Ma'bad dan Abu Abdullah Nafi', datang kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dan ketiganya mengaku, dalam hal ini bersaksi, bahwasannya melihat sahabat yang lain melakukan perbuatan zina. Umar bin Khattab ketika mendengar aduan ini, beliau merasa agak berat, ya. Sampai dengan datang orang yang ketiga, orang yang keempat, ya. Orang yang keempat ini dia mengatakan, ya, orang keempat ini adalah Ziyad. Dia mengatakan, amma zina fala ashhad. Adapun perbuatan zina aku tidak menyaksikan. Walakin qad ra'aitu amran qabih.
tapi aku melihat perbuatan yang buruk. Aku telah melihat perbuatan yang buruk. Nah, karena zina itu dikatakan sebagai sebuah perbuatan zina kalau ya timba itu masuk ke dalam sumur, itu dikatakan perbuatan zina. Tapi kalau hanya sampai pegang-pegang saja, itu perbuatan yang tercela, tapi bukan zina. Maka ketika itu ya Umar bin Khattab mengatakan jalliduhum, jalliduhum. Kalau gitu jilid mereka atau cambuklah mereka. Mengapa demikian? Karena yang keempat ini tidak melihat dengan matanya, tidak menyaksikan dengan matanya bahwa si sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ini telah berbuat zina. Jadi ini penting untuk kita pahami berkenaan dengan mendatangkan atau menghadirkan 4 orang saksi. Kemudian yang kedua, yang di bawahnya lagi adalah mendatangkan 2 orang saksi dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yaitu ketika hukum Allah Subhanahu wa taala ditegakkan pada hukuman mencuri, as-sariqah. Demikian juga dengan qat'ut tariq, orang yang membegal. Ya, jadi misalnya ada orang yang tengah malam kemudian dia mencegat, ya mencegat sambil ya membunuh, mengambil harta. Nah, ini dikatakan qat'ut tariq. Kemudian dikatakan juga orang yang membunuh juga termasuk diantaranya menghadirkan 2 orang saksi. Dalilnya mana? Itu berkenaan dengan dalil umum, fastashhidu syahidaini min rijalikum, maka persaksikanlah dengan 2 orang saksi di antara kamu. Jadi tadi 4 orang saksi, kemudian yang berikutnya adalah 2 orang saksi. Ini berkenaan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah 1 orang saksi sudah cukup. Kapan? Yaitu pada peristiwa melihat hilal Ramadan. Dan ini disampaikan oleh sebuah hadis oleh Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, tara an-nasul hilal, orang-orang melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Maka aku mengabarkan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku sudah melihat hilal itu. Jadi hanya beliau sendiri yang mengatakan melihat hilal. Maka setelah mendengar pengakuan dari sahabat Abdullah ini, beliau pun memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Nah, ini berkenaan dengan melihat hilal. Adapun yang berkenaan dengan melihat hilal selesai Ramadan untuk masuk ke Syawal, maka tetap disyaratkan untuk 2 orang atau lebih, ya, 2 orang, paling sedikit 2 orang. Ya, sekali lagi dalam hukum Allah tadi berkenaan dengan hukum zina 4 orang, kemudian yang 2 orang berkenaan dengan pencurian, berkenaan dengan pembunuhan, itu 2 orang, dan 1 orang berkenaan dengan masuknya bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah kesaksian yang berkenaan dengan muamalah sesama manusia. Yang paling banyak adalah menghadirkan 2 orang saksi. Kapan? Yaitu pada peristiwa pernikahan yang Nabi SAW mengatakan, la nikaha illa biwali wa syahidai adl. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan menghadirkan 2 orang saksi. Artinya kalau memang misalnya ya dalam sebuah tempat, ya sebuah peristiwa misalnya ada safar misalnya, kemudian ada 2 orang menikah, hanya mereka saja, kalau kita kan dirame-ramein nikah ya, ya mereka menikah di safar misalnya, hanya terbatas orangnya, hanya menghadirkan 2 orang saksi, 2 orang yang ada saksi. Nah, ini sudah paling minimal untuk bisa menjadi saksi bagi pernikahan. Yang berikutnya juga adalah saksi bagi perceraian. Ya, cerai ini tidak hanya sekedar seorang suami mengatakan aku menceraikan kamu gitu ya, tapi juga harus menghadirkan 2 orang saksi. Allah berfirman, fa idza balagna ajalahunna,
fa'amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dzawai 'adlin minkum. Maka jika mereka para wanita itu sudah mencapai waktunya, ya, masa iddahnya sudah selesai untuk bain, maka fa'amsikuhunna bima'ruf, maka tahanlah mereka, au fariquhunna bima'ruf, ataupun ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf. Kemudian wa ashhidu dzawai 'adlin minkum, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Nah, jadi tidak hanya menikah yang ada saksi, tapi juga cerai di sini butuh dengan 2 orang saksi. Kemudian berikutnya adalah persaksian yang diterima dari 2 orang saksi laki-laki atau 1 saksi laki-laki dan ditambah dengan 2 saksi perempuan. Kapan ini? Yaitu pada saat muamalah yang berkenaan dengan jual beli, dengan sewa menyewa, dengan gadai, dengan transaksi-transaksi yang lain yang sifatnya adalah transaksional ini, maka dibutuhkan 2 orang saksi laki-laki, atau jadi ada ataunya nih, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 282, wastashhidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman taradawna minasyuhada. Maka persaksikanlah hutang piutang. Jadi ini berkenaan dengan hutang piutang dengan 2 orang saksi di antara kamu. Fa in lam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 orang saksi, farajulun, maka 1 orang laki-laki, wa mara'atani, dan 2 orang perempuan, mimman tarawawna minasyuhada, dari orang-orang yang engkau ridha menjadi saksi-saksi. Antadila ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, yang kalau 1 perempuannya lupa, maka yang perempuan yang lain akan mengingatkan. Nah, ini Allah menyebutkan tentang sifat wanita, ya, kekurangannya adalah ada sifat pelupa. Kemudian yang berkenaan dengan yang lain, di sini saksi juga berkenaan dengan yang lain yang diterima dari 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki 2 perempuan atau 4 orang saksi, yaitu berkenaan dengan hak-hak anak Adam, yang bisa jadi ada saksi-saksi yang tidak boleh atau tidak bisa dilakukan oleh para laki-laki, hanya perempuan saja. Misalnya berkenaan dengan ar-radha'ah, dengan dengan persusuan, atau al-bikarah, dengan keperawanan, atau berkenaan dengan uyubun nisa, cacat-cacat yang dimiliki oleh para wanita. Biasanya begitu ya, kalau ada orang misalnya menikah atau mau melamar, ya biasanya dilihat dulu wanitanya. Nah, yang lihat ini diwakilkan, ya, kepada para wanita yang lain, kepada ibunya atau kepada saudara perempuannya atau kepada siapa ya di antara wanita-wanita yang dipercaya untuk menceritakan bahwa si fulanah tidak ada aibnya. Adapun yang berkenaan dengan ar-radha'ah, ada sebuah peristiwa pada masa Nabi SAW, ya. Radha'ah ini artinya persusuan. 1 orang wanita yang mengaku bahwa dia adalah menyaksikan dia adalah ibu dari persusuan, maka itu sudah bisa menjadi saksi yang membatalkan sebuah pernikahan saudara persusuan. Satu saat ada sebuah hadis dari Uqbah bin Harith. Dia menikahi putri dari Abi Ihab. Setelah menikah, datang seorang perempuan. Dia mengatakan, qad arada'tu Uqbah wallati tazawwaja. Aku sudah pernah menjusukan Uqbah dan wanita yang
dia nikahi. Ini pernikahan sudah terjadi nih. Uqbah mengatakan, ma'alam annaki arda'tini wa wala akhbartini. Aku tidak pernah tahu bahwa engkau pernah menyusukan aku, dan tidak juga ada kabar. Kemudian Uqbah pun mengutus seseorang untuk pergi ke keluarga istrinya. Ketika sampai keluarga istrinya, dia mengatakan, ma'alimna annaha arda'atha. Kami tidak pernah tahu bahwa si perempuan ini pernah menyusukan. Nah, ini mungkin di antara kita ya, siapa tahu nih ya, di antara kita ada tetangga-tetangga yang punya ya bayi, tetangganya lagi punya ya, dia menyusukan bayinya tanpa sengaja. Misalnya bayinya si tetangga ini nangis, kemudian tetangga yang lain masuk ke rumahnya, tanpa sengaja disusukan oleh tetangga itu. Maka jadilah saudara sepersusuan yang mengharamkan pernikahan. Nah, ini harus diperhatikan. Maka Uqbah ini pergi kepada Rasulullah SAW mengadukan peristiwa hal ini. Maka Nabi SAW mengatakan, kaifa wa qad qila. Bagaimana? Ya, bagaimana lagi? Dia sudah bersaksi. Ya. Dan wanita sepersusuan ya, itu diharamkan untuk dinikahi. Ya, dalam surat An-Nisa disebutkan berkenaan dengan ya, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah, dan diharamkan menikahi ibu-ibu sepersusuanmu dan juga akhawatukum, saudari-saudarimu minar radha'ah, yang dari sepersusuan. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita menghadirkan saksi ya, kita minta untuk menghadirkan saksi, maka setidaknya ada 3 kelompok manusia dalam berkenaan dengan kesaksian ini. Yang pertama, man yashhad wala yustashhad. Ada orang yang menyaksikan, artinya dia di tempat itu ada ya, tapi dia tidak mau bersaksi. Bagaimana orang ini? Maka dia dihukumi sebagai orang yang menyembunyikan persaksian ya. Dia dihukumi sebagai orang yang menyembunyikan persaksian, di mana Allah berfirman, wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh.